Halo Tegal, kembali berjumpa di video pengetahuan seputar Tegal. Ingat selalu untuk mentaati anjuran pemerintah supaya selalu sehat dan berbahagia bersama orang-orang yang Anda cintai. Sobat Tegal, kali ini kita akan membahas beberapa fakta yang perlu kita ketahui seputar remedial waduk Cacaban atau rehabilitasi pada sebuah waduk Cacaban. Waduk Cacaban ini berlokasi di Desa Karanganyar, Kecamatan Kedong Banteng, Kabupaten Tegal. Penasaran untuk mengetahui apa saja fakta menarik seputar Waduk Cacaban? Tonton terus channel Halo Tegal. Sobat Tegal, telah kita ketahui bersama bahwa waduk adalah danau buatan atau disebut dengan reservoir. Kata reservoir ini berasal dari bahasa Perancis yang artinya adalah wadah. Jadi, waduk bisa juga disebut tempat penyimpanan air yang sumber air utamanya berasal dari sungai. Sejak zaman kolonial Belanda, pembangunan Waduk Cacaban sudah mulai diwacanakan, yaitu sekitar tahun 1914. Berlokasi di sekitar area yang dahulu bernama Kedung Pipis. Pada area ini terdapat sungai yang sangat besar lagi dalam. Mulai tahun 1930, waduk ini mulai dirancang dan akan dijadikan salah satu sumber pengairan yang akan dibutuhkan oleh warga. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia meneruskan program pembangunan waduk ini. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Presiden Soekarno, yaitu pada tahun 1952. Semula, area waduk yang akan dibangun merupakan wilayah pemukiman warga. Setidaknya ada 9 desa yang akan terkena dampak relokasi ketika Waduk Cacaban ini akan dibangun. Nama Cacaban itu sendiri berasal dari kata ancaban, atau yang berarti yang menarik perhatian. Kata ancaban kemudian diubah menjadi Cacaban, dengan harapan waduk ini akan membuat orang penasaran dan banyak yang berkunjung. Proses pembangunan Waduk Cacaban membutuhkan waktu sekitar 6 tahun lamanya, atau tepatnya pada tanggal 19 Mei 1958, Waduk Cacaban akhirnya selesai dan dapat digunakan untuk kepentingan warga. Waduk Cacaban merupakan salah satu waduk di Indonesia dengan tipe urugan tanah, yaitu waduk yang struktur materi pembendungnya terbuat dari tanah yang dipadatkan. Di dalamnya juga terdapat bebatuan dan pasir yang disertakan pada proses pemadatan tanah. Sebagai standar konstruksi yang baik, tingkat kepadatan tanah yang akan digunakan sebagai tembok pembendung sekitar 95–97%. Dan untuk memperbaiki ruang kosong pada tumpukan tanah yang sudah dipadatkan, dibangunlah selimut beton kedap air di bagian hulu dan hilirnya, sebagai penguat dan sekaligus untuk mengurangi resiko abrasi tanah yang bisa diakibatkan karena arus air yang akan terjadi di dalam waduk. Jika sebuah waduk dibangun sesuai standar waduk urugan tanah, waduk tersebut bisa bertahan hingga mencapai 2000 tahun. Dan Waduk Cacaban merupakan salah satunya di Indonesia yang menerapkan model urugan tanah. Pada saat Waduk Cacaban ini diresmikan, waduk ini menjadi satu-satunya kebanggaan Indonesia karena kekuatan konstruksinya. Luas permukaan Waduk Cacaban sekitar 59 km persegi. Dengan luas tersebut, diperkirakan dapat menampung air sebanyak 90 juta meter kubik. Dengan kapasitas daya tampung air tersebut, sebenarnya masih kurang untuk mencukupi kebutuhan pengairan di pertanian di kawasan Kabupaten Tegal maupun Kota Tegal. Hal yang sangat disayangkan yaitu terjadi pendangkalan yang pada tahun 2001 diketahui bahwa daya tampung airnya hanya tinggal 50% dari daya tampung air semula. Pendangkalan pada sebuah waduk sebenarnya adalah hal yang sangat biasa. Namun pada Waduk Cacaban ini terjadi percepatan pendangkalan yang cukup cepat.
Pendangkalan di Waduk Cacaban terjadi karena di sekitar aliran sungai pensuplai air di Waduk Cacaban mengalami penggundulan hutan. Ketika hujan turun, air di sungai banyak membawa materi tanah, sehingga terjadilah pendangkalan di sungai serta di Waduk Cacaban. Sehingga aliran air pada beberapa sungai tidak begitu deras untuk memasuki ke Waduk Cacaban. Untuk mengatasi pendangkalan waduk ini, pengerukan telah dilakukan pada waduk serta beberapa sungai di sekitar waduk. Namun, upaya pengerukan ini tidak dapat mengembalikan debit air Waduk Cacaban sebanyak 90 juta meter kubik seperti pada awal waduk ini dibangun. Selain karena faktor berkurangnya lahan hijau di sekitar waduk, ketika musim kemarau, beberapa area di dalam waduk pun juga sering dijadikan area pertanian warga. Sehingga ketika musim penghujan tiba, waduk tak dapat menampung debit air yang berlimpah. Tak jarang air dari waduk pun meluap, mengakibatkan beberapa kawasan di sekitar waduk rentan terendam banjir. Sejak awal dibangunnya Waduk Cacaban sudah jelas bahwa fungsi utamanya yaitu mengendalikan debit air sekaligus mendistribusikan ke lokasi-lokasi pertanian di kawasan Tegal dan sekitarnya. Namun, seiring berjalannya waktu, lokasi sekitar waduk ini dijadikan tempat wisata. Beberapa tahun silam di sekitar Waduk Cacaban sempat memiliki wahana yang sangat menarik pengunjung untuk berwisata di Waduk Cacaban. Setelah beberapa tahun kemudian, lambat laun wahana-wahana tersebut mulai tak terawat dengan baik. Namun Waduk Cacaban tak kehilangan serbuan dari pengunjung yang ingin berrekreasi di tempat ini. Tetap ramai dan selalu ada saja pengunjung yang datang. Sobat Tegal, perlu kita ketahui bersama bahwa pembangunan Waduk Cacaban sebenarnya diperuntukkan untuk mengatur air menuju area pertanian di sekitar Waduk Cacaban. Atau dengan kata lain, Waduk Cacaban tidak didesain untuk area wisata. Aktivitas wisata yang terjadi di sekitar waduk menjadi hal yang fatal bagi Waduk Cacaban itu sendiri. Terlebih jika banyak pengunjung yang sering naik ke area tubuh waduk. Ancaman bencana yang tidak kita harapkan bisa saja terjadi. Oleh karena itu, dinas terkait akan melakukan rehabilitasi tubuh waduk serta menata ulang kawasan di sekitar Waduk Cacaban. Proyek ini kemudian disebut dengan Remedial Waduk Cacaban. Di dalam proyek besar ini tidak hanya akan menguatkan tubuh Waduk Cacaban, tapi juga akan memindahkan beberapa lapak pedagang ke lokasi yang lebih aman. Dan juga di Waduk Cacaban akan ada beberapa wahana air yang dapat dinikmati pengunjung maupun juga bisa dijadikan lokasi event olahraga air. Di antara wahana yang dirancang akan ada di Waduk Cacaban tersebut diantaranya adalah banana boat, jet ski, parasailing, trampolin air, dan wahana air lainnya. Untuk membangun lokasi wisata di area waduk, haruslah memenuhi standar keamanan yang cukup ketat. Salah satu diantaranya adalah lokasi yang akan dilewati pengunjung harus benar-benar aman dan terhindar dari ancaman bahaya yang bisa saja terjadi. Dan juga kekuatan tubuh waduk harus dicek kembali dan dibuat lebih kuat lagi. Untuk menyelesaikan proyek ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Diperkirakan proyek ini akan selesai di bulan Desember 2021 mendatang. Melihat lamanya proses pengerjaan remedial Waduk Cacaban ini tidak menjadikan para pedagang yang mencari penghasilan di kawasan Waduk Cacaban ini mengeluh. Justru sebagian besar dari pedagang sangat antusias dengan adanya remedial Waduk Cacaban. Dengan harapan kelak ketika wisata baru di Waduk Cacaban dibuka, akan meningkatkan penghasilan para pedagang di kawasan Waduk Cacaban ini. Dari beberapa sumber informasi yang tim Halo Tegal kumpulkan, proyek ini setidaknya akan menghabiskan dana sebesar 40 miliar rupiah. Yang tentu saja dengan dana sebanyak itu, kita semua berharap sebagian besar dana difokuskan sepenuhnya untuk menguatkan tubuh dari Waduk Cacaban ini ya. Karena selain waduk sangat dibutuhkan banyak warga, terutama warga petani pada khususnya, warga sekitar Waduk Cacaban juga sangat berharap supaya tidak terjadi kerusakan yang fatal, sehingga bencana banjir pun tidak terjadi. Sobat Tegal, upaya dinas terkait untuk merehabilitasi waduk patut kita support. Dengan diperkuatnya Waduk Cacaban, pasti akan memberikan manfaat kepada banyak orang, baik dari potensi pertanian maupun potensi wisata. Tidak sabar rasanya untuk melihat bagaimana realisasi dari proyek remedial Waduk Cacaban ini ya.
Dan sebagai warga Tegal yang baik, kita juga patut merawat dan melestarikan Waduk Cacaban dan juga lingkungan sekitarnya. Semoga semua upaya pemerintah ini berjalan dengan lancar, sehingga kita sebagai warga Tegal ikut merasakan dampak positif. Jangan lupa untuk tonton video Halo Tegal lainnya, dan juga klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dong, supaya channel Halo Tegal semakin berkualitas lagi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam hangat untuk Anda. Sampai jumpa.